Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode penutup dari seri untuk kita renungkan akan berjudul Bijak Berbudi versus Hikmat Sorgawi. Renungan kita dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 17. Kalau kita berbicara tentang hikmat atau kebijaksanaan, umumnya kita langsung berpikir tentang seorang motivator ya, yang kutipan-kutipan atau kata-kata bijaknya banyak memotivasi orang atau diposting di sosial media. Atau mungkin kalau kita mau tarik gambaran klasik adalah seorang hakim yang bijak, yang adil seperti Raja Salomo atau Judge Bao dari Tiongkok. Tapi ketika Yakobus memberikan definisi tentang seorang yang bijak berbudi, ia memakai kata yang merupakan kualifikasi dari seorang hakim atau pemimpin di dalam perjanjian lama. Dari Ulangan 1 ayat 13, yaitu orang yang bijaksana, orang yang berakal budi, yang berpengalaman, yang akan memimpin untuk membuat keputusan-keputusan atas dasar hikmat serta pengertian mereka. Hikmat atau kebijaksanaan umumnya diartikan sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang ada atau dari pengetahuan. Sedangkan pengertian itu adalah pemahaman terhadap dalil atau prinsip tersebut. Jadi istilah hikmat di dalam konsep Yunani itu berbeda dengan di dalam konsep Ibrani. Kalau dalam konsep Yunani, hikmat atau Sophia itu lebih merupakan pengetahuan, teori, filsafat yang semua sifatnya itu spekulatif. Jadi ini tataran konsep ya, bukan sesuatu yang praktikal. Sementara kalau di kalangan orang-orang Yahudi atau Ibrani, hikmat itu selalu bersifat praktis. Jadi practical application. Sebuah kemampuan atau keterampilan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya kata hikmat itu sendiri terjemahkan sebagai jari jemari yang terampil, skillful fingers. Artinya, orang yang berhikmat di dalam konsep Ibrani itu adalah orang yang mampu menerapkan apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui di dalam segi-segi kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam ayat 13 ini, Yakobus dengan kata lain mau bertanya seperti ini. Siapakah di antara kamu yang memiliki keahlian praktis? Siapakah yang profesional? Siapakah yang pakar di dalam masalah-masalah kehidupan? Jadi ketika dia mengatakan siapakah yang bijak berbudi, dia sedang berbicara tentang orang-orang yang profesional, yang pakar di dalam masalah-masalah kehidupan. Ternyata bukti seorang bijak berbudi oleh Yakobus bukanlah dicerminkan dari kata-kata banyaknya ungkapan-ungkapan yang kelihatannya sangat motivasional yang keluar dari hidup orang tersebut. Melainkan dikatakan dari perbuatannya kamu akan melihat orang itu bijak atau tidak. Dengan kata lain, pembeda antara hikmat kebijaksanaan duniawi dengan hikmat sorgawi ada pada orang yang memahaminya itu, apakah dia mengalami transformasi hidup atau perubahan hidup, cara hidup atau tidak sama sekali. Cara hidup mereka akan memancarkan pemahaman mereka tentang Allah, tentang kebenaran, tentang ciptaan, tentang dunia, tentang lingkungan hidup. Jadi yang pertama, orang yang bijak itu ditentukan dari bagaimana cara hidup mereka. Kalau orang-orang itu sekedar mengerti pemahaman atau kata-kata yang bagus, yang bijak, tetapi hidupnya bertolak belakang, maka kita tahu bahwa mereka di mata Allah bukan orang bijaksana. Yang kedua, bahwa cara hidup yang ditunjukkan sehari-hari juga harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang spesifik. Dikatakan oleh perbuatan kebaikanmu, perbuatan kebajikanmu, tindakan yang spesifik. Jadi artinya gini, dari yang umum dia harus bisa diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan khusus.
Inilah sebenarnya bukti orang itu berhikmat atau hikmat yang dia punyai. Bukan hanya kata-kata indah, bukan hanya status di sosial media atau kutipan khotbah, tetapi perilakunya yang baik, perilakunya yang unggul. Tindakan yang spesifik ini merupakan implementasi hikmat yang dimiliki oleh seseorang. Orang akan lihat bagaimana dia bereaksi kepada satu situasi. Bagaimana tindakan sehari-harinya terhadap orang lain, terhadap orang yang tidak dikenal, atau terhadap orang-orang yang mungkin di bawah mereka, secara sosial statusnya mungkin lebih rendah. Bagaimana mereka melakukan, memperhatikan, atau bersikap berlaku. Bagaimana berlaku terhadap pelanggan, terhadap atasan, bahkan terhadap orang yang memusuhi mereka. Semua tindakan-tindakan yang spesifik itu adalah wujud hikmat. Dan yang ketiga, yaitu hikmat diperlihatkan di dalam sikap, attitude. Ayat 13 ini dikatakan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini dimaksud di sini dijelaskan di dalam ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sikap yang lemah lembut itu adalah sikap yang menolak iri hati, cemburu, marah, pahit, arogan, ambisi pribadi, serta berdusta terhadap kebenaran. Nah, ini 7 hal ini digambarkan sebagai cara orang memperlihatkan kelemah lembutan. Dan sayangnya, apa yang ditulis oleh Yakobus justru banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Bahkan, orang-orang yang percaya ini berpikir mereka itu bijak, berhikmat. Nah, kelemah lembutan itu di Alkitab digambarkan seperti angin sepoi-sepoi. Atau yang paling gampang, kuda liar yang berhasil dijinakkan. Dengan kata lain, kelemah lembutan adalah kekuatan yang terkendali. Strength under control. Hikmat ilahi bukanlah meluapkan segala emosi, amarah, kekecewaan sesaat, tetapi menyerahkan semua di bawah kehendak Allah. William Barclay berkata, "It is not a spineless gentleness. It is not a sentimental fondness. It is not a passive quietism. It is a strengthening under control." Jadi ketika William Barclay mendefinisikan tentang kelemah lembutan, dikatakan ini bukan kelemah lembutan tanpa tulang, kayak kelemer-kelemer begitu. Atau ini bukan kesukaan yang sentimental, atau bukan ketenangan pasif, tetapi kekuatan yang terkendali. Itulah pengertian kelemah lembutan. Nah, bila ada seseorang yang mengaku dirinya bijak atau memiliki pengetahuan inspiratif, maka gampang sekali sekarang dengan 3 hal. Mari kita lihat apakah di dalam hidupnya, cara hidupnya, tindakan hidupnya, sikap hidupnya ini, dia memancarkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kemurahan hati, tidak suka memicu pertikaian. Nah, perbedaan antara kebijaksanaan atau hikmat manusia dengan hikmat sorgawi adalah kebijaksanaan manusia ini pada dasarnya mendorong keangkuhan, kesombongan, dan mementingkan diri sendiri. Sedangkan hikmat Allah, hikmat sorgawi itu rendah hati, lemah lembut, dan tidak balas dendam. Bahkan ayat 17 ditegaskan lagi. Tetapi hikmat yang dari atas itu adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Sederhana sekali. Gambaran apa yang Alkitab katakan tentang hikmat itu, mari kita lihat. Kalau ada orang yang membuat keputusan, selalu ada agenda-agenda pribadi. Tidak datang dari kemurnian untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Untuk membuat setiap orang itu bisa hidup damai. Maka kita akan tahu, pasti jadi runyam. Di mana ada kepentingan pribadi, di situ akan ada pertikaian. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh Yakobus. Yang sebenarnya ini selaras dengan semua konsep di dalam perjanjian lama. Di mana semua bentuk pengejaran hikmat manusia itu digambarkan terutama di dalam kitab pengkhotbah. Upaya pengejaran hikmat manusia itu dibuktikan dengan
mencari pengetahuan, mencari kesenangan-kesenangan jiwa atau kesenangan tubuh, mencari kekayaan dan kekuasaan, bahkan penemuan serta karya-karya cipta yang baru. Tetapi dikatakan semua itu berakhir dalam kesia-siaan. Kenapa? Karena hikmat yang dari dunia itu sifatnya mementingkan diri sendiri. Fokusnya diri sendiri, bukan yang lain. Dan Yesaya 5 ayat 21 menyimpulkan ini. Mari kita dengar apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Saudara lihat, fokusnya apa? Dirinya, bukan Tuhan. Dia tidak mengakui hikmat itu datang dari Tuhan, tetapi datang dari dirinya. Menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya bijak, menganggap dirinya mampu untuk menyelesaikan persoalan tanpa mengandalkan Tuhan. Tuhan mengatakan celakalah, artinya terkutuklah engkau yang mencari hikmat duniawi. Hari ini kita diingatkan untuk kita refleksi. Apa yang kita kejar? Saya bukan mengatakan bahwa tidak perlu mencari pengetahuan yang ada yang tersedia di dunia tentang alam semesta, tentang ciptaan. Semua itu baik, tetapi intinya, apakah kita mengupayakan hikmat yang datang dari Tuhan? Dan kemudian dari situ kita diajar melihat ciptaan, melihat kebenaran, melihat dunia, melihat lingkungan hidup, melihat setiap keadaan-keadaan hubungan relasi satu sama lain. Kalau kita melihat dari hikmat ilahi, maka kita akan menjadi orang yang membawa berkat senantiasa. Bapa di surga, aku bersyukur telah memberikanku hikmat-Mu. Aku yang lemah di mata dunia telah Engkau pilih bukan dengan hikmat duniawi, tetapi dengan hikmat sorgawi. Tolonglah aku untuk mendemonstrasikan hikmat sorgawi melalui cara hidupku, tindakan-tindakan yang spesifik tiap hari, dan sikap kelemah lembutan. Kiranya aku senantiasa menguji hatiku agar hikmat yang aku peroleh ini senantiasa berasal dari atas, dari Engkau sendiri, dan bukan dari dunia ini. Tolonglah aku untuk segala yang aku sampaikan ini membawa kemuliaan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.